Kalau Ken Arok itu Bung Karno, ya, Kertanegara itu Pak Harto, Bapak Jokowi ini Raden Wijaya. Raden Wijaya, menurut teori Sikles. Nah, coba dibaca YouTube saya yang lalu ya. Itu Raden Wijaya. Itu sekarang ini ya Jokowi ini. Ini saya tidak bicara masalah reinkarnasi, titisan, ini teori Sikles. Jadi persis suasana sekarang ini merupakan suasana di awal Mojopahit. Nah, Bapak Jokowi ini saat ini. Nah, kalau nanti itu kita tarik tahun 2025, 24, 25. Nah, itu banyak orang meramalkan tanda-tanda bahwa Indonesia menjadi mercusuar dunia. Itu masuk. Betul Bang ini. Masuk, iya. Karena apa? Gini. Sekarang ini kalau kita baca sejarah, seolah-olah pada awal abad pertengahan dan pada saat abad pertengahan, peradaban manusia kan berubah menjadi peradaban alat tukar. Ngerti ya? Jadi peradaban alat tukar, uang. Itu. Kita dulu kan tidak mengenal uang. Kita kan tukar menukar antar barang. Nah, oleh karena itu kita di bumi Nusantara ini terakhir menggunakan alat tukar yang disebut dengan uang ini. Yang kita sekarang nyebut dengan rupiah ini terakhir. Karena kita tidak butuh alat tukar itu, tidak butuh. Bahasa lain butuh. Karena setiap negara itu sumber daya alamnya tidak sama, sehingga dia harus menukar jarak jauh. Tidak mungkin bakal disebutkan alat tukar. Nah, sedangkan kita tidak butuh alat tukar. Tapi karena pada abad pertengahan itu kita dimasuki bangsa-bangsa dari luar, maka kita masuk dalam peradaban alat tukar itu. Bisa sebut peradaban sebelum Masehi, awal Masehi sampai abad pertengahan itu saya sebut peradaban alat tukar. Alat tukar. Di mana manusia itu menukarkan apa saja, misalnya ribuan ton beras, ribuan ton jagung, kedelai dan sebagainya, cukup dengan beberapa lembar kertas saja. Nah, kalau kita menyadari dan berpikir jernih, ya, apa tujuan manusia di negara-negara maju dulu itu menciptakan alat tukar? Ya memang untuk memudahkan gitu transaksi. Tapi kalau kita lebih lanjut kita pahami, sebelum ada alat tukar untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bangsa, ini kan saling merampok antar satu dan lain, merampok antar kelompok, merampok antar suku, merampok antar bangsa. Nah, ini gantinya alat tukar. Alat tukar. Jadi dengan alat tukar sudah tidak perlu lagi saling merampok. Nah, jadi perang pun itu diganti juga dengan alat tukar. Nah, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh manusia itu kan pangan yang pokok. Kalau kita sandang pangan papan, terutama pangan. Nah, pangan ini memang tujuan utama dan tujuan akhir dari manusia, memenuhi kebutuhan pangan ini. Ya, tapi karena teknologi yang berkembang pesat tentang transportasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, sehingga seolah-olah itulah alat-alat yang sangat kita butuhkan. Sebenarnya alat-alat itu diciptakan oleh manusia untuk mencari pangan, untuk memudahkan mendapatkan pangan. Ujungnya kan pangan semua. Ujungnya pangan semua. Nah, oleh karena itu, kalau kita, ya saya tidak terlalu paham, cuma agak sedikit ngerti ya tentang kolateral, tentang Adderlien atau kolateral, ya, jaminan satu negara untuk mencetak uang. Nah,
kolateral atau underline. Nah, underline ini pertama-tama kan emas menjadi ukuran. Kita mencetak uang, nah, berapa banyak kita mempunyai deposit berbentuk emas. Emas kan gitu kan. Wah, kalau sudah kuat sekali nilai mata uangnya itu seperti Amerika itu, sudah perlu lagi sudah. Tidak perlu lagi. Nah sekarang ini Cina muncul dengan mematok underline dan atau kolateral ini dalam bentuk materi yang lain. Materi yang lain. Nah, coba sekarang kalau kita rasakan, karena ujungnya itu pangan. Kenapa kita yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, terutama dalam bentuk pangan, kalah sama negara lain, Pak? Tidak kita mematok underline atau kolateral ini pangan. Nah, ini kan pertanyaan. Kenapa kita yang sumber alamnya melimpah, terutama soal pangan, itu tidak mematok bahwa jaminan mencetak uang itu adalah pangan. Nah, kemungkinan ya, saya ini bukan ahlinya, cuma kami Mbak Ade, kami itu pikiran lebih jauh, rupa-rupanya alam atau situasi yang membuat nanti itu bahwa ternyata panganlah yang layak sebagai jaminan cadangan pangan, ketahanan pangan, yang layak sebagai jaminan untuk mencetak uang. Nah kalau sudah begitu, kita harus siap. Dan kita siap. Kita harus siap. Bagaimana persiapan itulah, itu nanti kita kembali kepada kehidupan masa lampau, tapi modern ya. Sebab ada istilah berpetani mengelola pangan. Mengelola pangan. Ada lagi yang istilahnya merekayasa pangan. Merekayasa pangan. Ini orang-orang Amerika, orang Eropa itu pinter. Cina itu merekayasa pangan. Nah, mengelola pangan ini tidak mengelola alam. Tapi kalau merekayasa pangan ini berusaha alam. Berusaha alam. Sebab di situ ada rekayasa genetik, ada makanan yang tidak sehat, yang dipaksakan untuk dimunculkan sehingga tidak baik dikonsumsi. Itu timbul rekayasa pangan. Ini kita ndak mengelola pangan, berarti pada mengelola alam, justru sehat. Nah, itu yang saya maksud dengan perubahan peradaban tadi, di mana nilai mata uang, kebijaksanaan mencetak uang, ukurannya istilahnya kolateral atau underline-nya itu pangan. Nah, itu. Mbak, ini Mbak Gatot, ini dalam situasi pandemi saat ini Mbak, ini kan rame-rame adanya vaksin yang diimpor dari luar negeri Mbak. Kemarin itu kan sempat Indonesia sendiri kan membuat vaksin banyak, namanya vaksin Nusantara, bahkan itu tidak digunakan, justru malah mengimpor dari negara lain. Apakah ini merupakan bentuk penjajahan atau tujuan untuk melemahkan dari Pancasila tersebut, Pak Gatot? Nah gini ya, kita sama-sama tidak ahli, tentang itu. Kita ya gimana ya, harus mengambil sikap karena kita tidak ahli. Sikap kita ya coba tunduk pada peraturan yang ada. Iya, itu yang paling bagus. Iya. Nah, gak ahli, melok ngomong salah kabeh, malah tidak membuat tentang masyarakat, malah masyarakat tambah bingung. Ya, tunduk pada peraturan yang ada. Kita yakin bahwa tidak ada peraturan yang mencelakakan rakyatnya. Nah, tentang ada dan tidak kita tidak tahu, aku alam ya. Nah, jadi kita tidak berkomentar ke situ. Cuma kembali lagi kepada tadi bahwa bicara masalah pangan. Nah, mari kita mulai kembali jati diri kita tentang pangan ini. Nah, kita kenal di situ adanya Polo Kependem. Ada Budi, Tales, Gembili, Ganyong, Gembulu,
uwi, porang, suwak, kentang rambut. Berapa itu? Banyak sekali. Banyak. Ini kepala kependem itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa dibudidaya oleh manusia, tanpa ditanam. Inilah jati diri alam kita. Nah, ternyata semua kepala kependem itu sehat, lebih sehat daripada nasi dan jagung, lebih sehat daripada ubi, baik ubi rambat maupun akar. Jadi putih, tales, kemiri, ganyong, gembulu, uwi, porang, suwak, kentang rambut itu sehat. Nah, kita justru ini makanan kita dulu. Nah, tentang kapan kita beralih dari pola kepenting pada beras, ini ada sejarahnya juga. Gimana Pak sejarahnya itu? Wah, ini tidak perlu ke situ ya. Ini nanti tidak ada hubungannya nanti kalau sejarahnya tentang beralih bergesernya itu. Tapi makan yang saya sebutkan bahwa ini makanan pokok kita. Ini saya kan tahu porang. Porang itu bahasa lainnya mungkin suwak ya. Yang sekarang banyak diekspor ke Jepang juga harga mahal. Padahal suwak atau porang itu sangat murah. Dari sekian pola kependem itu porang itu sangat rendah nilainya, sehingga banyak yang tidak suka kita. Nah, sekarang ini justru diekspor besar-besaran ke Jepang. Nah, ini kalau kita, karena saya ini hidup di gunung, yang lingkungan kita ini, lingkungan saya ini penuh dengan porang ya, suwak. Itu memang ada cerita ya, bahwa Jepang dulu waktu setelah kalah perang kembali ke negerinya, ada yang membawa itu porang, bibitnya itu bibitnya dibawa, ditanam bisa. Ternyata setelah Jepang itu maju, diteliti, ini luar biasa. Anda tahu di mana luar biasa. Cuma sementara ini isunya itu untuk alat kosmetik. Saya kok kurang yakin. Justru cadangan pangan. Untuk pangan Mas? Iya, cadangan pangan diciptakan di Jepang dengan porang ini. Ini berarti kita mempunyai pola kependem yang lain banyak sekali. Nah ini ancang-ancang situ Jepang menggantikan nasi atau roti dengan porang ini. Itu bisa terjadi. Nah, kita bukan kita. Nah, ini yang saya maksud dengan kembali kepada jati diri. Iya, betul Pak. Jati diri tentang makanan. Juga termasuk ikan air tawar. Kalau ikan laut kita berebut ya. Ikan air laut. Laut itu luas, di mana-mana ada laut. Nah, mungkin ikannya hampir sama. Ya. Tapi air tawar, sungai, payau. Ya. Kalau dawat tambah, ini sudah lain lagi. Udah banget, ini sudah rekayasa ini. Rekayasa genetik sudah ini. Nah, ada budidaya yang mengarah kepada kurang sehatnya. Tapi tentang ikan air payau, air tawar, itu ada uceng, wader, bader, sepat, jokoripu, lele, kutuk, ya, jair, welut. Wah, ini jati diri bangsa, ini muncul sendiri tanpa dibudidaya, tanpa dikaji bibit, muncul. Nah, ini yang nanti menjadi rebutan makanan sehat yang menjadi direbutkan dunia nanti. Ini. Nah, kalau ini nanti kembali pada kolateral atau underlying tadi, kepada pangan yang menjadi ukuran orang mencetak, negara itu mencetak uang, kita menang. Apalagi ternyata bahwa pola kependem ini di tempat lain tidak bisa hidup dengan sendiri, harus ditanam, harus direkayasa yang asli kita, tanah kita. Nah, di samping otomatis ya kita tidak mengabaikan ya, malah kita juga fokus kepada logam-logam yang lain, tentang nikel, tentang lithium dan sebagainya. Itu tetap ya, ini kan ini alat untuk teknologi ya, tapi pangan ini pokok dapat disampaikan. Justru malah kelemahan bangsa kita itu di pangan kan sekarang. Masyarakat kan lebih condong memilih yang instan, yang impor itu. Itu memang satu gerakan dari bangsa lain untuk memakmurkan negerinya. Jadi seperti halnya Amerika aja ya. Yeah. Amerika itu kalau
pilihan presiden, ukurannya masyarakat itu apa strategi politik luar negerinya, itu kan ukuran, bukan dalam negeri. Jadi strategi politik luar negerinya yang seperti ukuran masyarakat di Amerika. Kenapa? Strategi politik luar negeri ini untuk kemakmuran bangsa Amerika itu sendiri, bukan di situ. Saya rasa sementara itu ya. Nanti lain waktu kita sambung kembali.